Di sebuah kawasan elit di pinggiran kota, berdiri megah sebuah rumah dengan arsitektur modern yang mencerminkan kemewahan dan status sosial penghuninya. Rumah itu milik Surya Pratama, seorang pengusaha sukses berusia 58 tahun yang telah lama menjadi sosok disegani di dunia bisnis. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal sendirian di rumah itu, meski sering dikunjungi oleh putranya, Adrian, dan menantunya, Laras. Adrian adalah pria ambisius yang banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan bisnis keluarga. Kesibukannya yang luar biasa seringkali membuatnya bepergian ke luar negeri, meninggalkan Laras di rumah bersama sang ayah mertua. Laras, seorang wanita muda berusia 28 tahun, adalah sosok yang lembut, penyabar, dan penuh perhatian. Ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya, terutama dengan Surya, yang ia anggap sebagai sosok ayah kedua dalam hidupnya. Hari itu, suasana rumah terasa sepi seperti biasa. Adrian baru saja berangkat ke Singapura untuk urusan bisnis, dan Laras tinggal di rumah bersama Surya. Pria itu duduk di teras belakang, menatap taman bunga yang dipenuhi mawar merah, bunga kesukaan almarhum istrinya. Udara sore yang sejuk menghembuskan aroma segar dari dedaunan basah, namun di hatinya ada kehampaan yang sulit ia ungkapkan. "Papa, ini saya buatkan pisang goreng hangat dan teh manis," kata Laras dengan senyum hangat saat meletakkan nampan di atas meja. Surya menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Kamu memang perhatian sekali." Laras duduk di kursi di sebelahnya, mengamati ekspresi mertuanya yang tampak murung belakangan ini. "Papa terlihat sedih akhir-akhir ini. Apa ada sesuatu yang Papa pikirkan?" tanyanya dengan lembut. Surya menggelengkan kepala, lalu menarik napas panjang. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin Papa hanya sedang rindu dengan almarhum ibumu. Taman ini selalu mengingatkan Papa padanya." Laras mengangguk pelan. "Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Papa. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang tidak mudah. Tapi saya yakin Mama pasti ingin Papa tetap bahagia." Surya menatap Laras dengan penuh haru. Kata-kata itu bagaikan balsam bagi hatinya yang kesepian. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang mulai ia sadari, perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Perasaan yang perlahan tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Surya duduk sendiri di ruang kerja. Cahaya lampu meja menerangi tumpukan dokumen yang harus ia selesaikan, namun pikirannya melayang ke arah lain. Laras. Ia tidak bisa mengabaikan perhatian yang diberikan menantunya kepadanya. Senyum lembutnya, tatapan penuh pengertiannya, caranya merawat rumah dan menjaga keluarga, semua itu mengingatkannya pada sosok almarhum istrinya. Namun, yang lebih mengganggunya adalah perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Ia tahu betul bahwa Laras adalah istri Adrian, menantunya sendiri. Tidak seharusnya ia merasakan hal ini. Namun semakin ia berusaha menepis, semakin kuat bayangan Laras memenuhi pikirannya. Setiap kata-kata lembutnya, setiap perhatian kecil yang diberikan Laras, semakin membuatnya tenggelam dalam kebingungan. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang tak banyak berubah. Laras tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tanpa menyadari gejolak yang berkecamuk di dalam hati mertuanya. Hingga suatu sore, saat hujan turun dengan deras, Surya duduk termenung di ruang keluarga. Laras datang menghampirinya dengan mengenakan sweater tebal dan celana panjang. "Papa, hujannya deras sekali malam ini," katanya sambil duduk di sebelah Surya. Surya mengangguk, tapi pikirannya tak sepenuhnya terfokus pada hujan di luar sana. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang ingin ia katakan, namun takut akan konsekuensinya. "Papa, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Papa?" tanya Laras dengan nada khawatir. Surya menoleh, menatap mata menantunya yang penuh perhatian dan ketulusan. Dalam keheningan yang mencekam, ia merasakan sesuatu yang semakin sulit untuk ia sembunyikan. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaannya, tapi ia tahu bahwa jika ia melakukannya, segalanya akan berubah.
hubungan keluarga yang selama ini terjalin harmonis bisa runtuh seketika. Namun, di dalam hatinya, ia juga sadar bahwa perasaan ini tidak bisa ia biarkan tumbuh lebih jauh. Aku. Surya membuka mulut, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Laras menunggu, tapi ketika Surya tak melanjutkan kalimatnya, ia hanya tersenyum lembut. Papa bisa bercerita kapan saja kalau memang ada sesuatu yang mengganjal di hati. Saya selalu ada untuk Papa. Kata-kata itu bagaikan tamparan bagi Surya. Ia sadar, tidak peduli seberapa besar perasaan itu berkembang, ia tidak boleh membiarkan dirinya terlarut. Laras adalah menantunya, dan ia harus menjaga batasan itu. Di dalam hati, Surya berjanji pada dirinya sendiri untuk menekan perasaan itu sedalam mungkin. Namun, apakah ia benar-benar bisa mengendalikan hatinya? Ataukah perasaan yang seharusnya tidak ada ini akan terus mengganggunya? Hari-hari berlalu, dan Surya Pratama berusaha keras untuk menekan perasaan yang tak seharusnya ada di hatinya. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu tumbuh liar, mencengkeram pikirannya. Laras tetap menjalani perannya sebagai menantu yang penuh perhatian. Ia sering menemani Surya makan malam, berbincang tentang banyak hal, dan memastikan pria itu tidak merasa kesepian. Bagi Laras, semua ini adalah wujud baktinya sebagai seorang menantu. Namun, bagi Surya, kebersamaan mereka semakin menjadi godaan yang sulit ia hindari. Suatu sore, Laras datang ke ruang kerja Surya dengan membawa secangkir kopi. "Papa, saya buatkan kopi pahit seperti yang Papa suka." Surya menatapnya sejenak sebelum menerima cangkir itu. "Terima kasih, Laras." Laras tersenyum, lalu duduk di sofa yang ada di ruangan itu. "Papa akhir-akhir ini terlihat lelah. Papa harus lebih banyak istirahat." Surya menghela napas panjang. Mungkin Papa memang terlalu banyak berpikir. Laras menatapnya dengan khawatir. "Kalau Papa butuh seseorang untuk bercerita, saya selalu ada." Kata-kata itu terasa begitu tulus, dan Surya hampir kehilangan kendali atas emosinya. Namun, ia segera mengingat batas yang seharusnya tidak ia langgar. Ia hanya mengangguk pelan dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Beberapa hari kemudian, Adrian menelepon Laras dari luar negeri. Ia mengabarkan bahwa kepulangannya akan tertunda karena ada proyek tambahan yang harus ia selesaikan. Laras hanya bisa mengangguk mengerti, meskipun dalam hatinya ada sedikit kekecewaan. Sudah berbulan-bulan ia dan suaminya hidup berjauhan, dan dalam diam ia juga merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, sementara Laras duduk sendirian di ruang keluarga. Surya masuk ke ruangan itu dengan wajah yang tampak lebih murung dari biasanya. "Papa belum tidur?" tanya Laras. Surya menggeleng. "Entah kenapa, malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya." Laras tersenyum kecil. "Saya juga merasakan hal yang sama." Surya duduk di kursi berhadapan dengannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Lalu, tiba-tiba, Surya berkata dengan suara pelan, "Laras, ada sesuatu yang ingin Papa katakan." Laras menoleh, menatap Surya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Pa?" Surya menggenggam kedua tangannya, mencoba menenangkan diri. Aku merasa terikat padamu lebih dari yang seharusnya." Laras terdiam. Matanya membesar sejenak, namun ia tidak langsung menjauh atau bereaksi dengan kemarahan. Ia hanya menatap mertuanya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Papa," suaranya nyaris berbisik. "Aku tahu ini salah." Lanjut Surya cepat-cepat, seolah takut Laras salah paham. "Aku mencoba menepis perasaan ini, tapi semakin aku berusaha, semakin sulit rasanya. Aku hanya ingin jujur padamu." Laras menarik napas dalam-dalam. Ia tahu mertuanya adalah pria baik dan ia bisa melihat betapa tersiksanya Surya dengan perasaan yang ia miliki. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan berlarut-larut. "Papa," ujar Laras lembut, "saya sangat menghargai kejujuran Papa, tapi kita harus tetap menjaga batas kita. Saya menantu Papa dan saya menghormati Papa sebagai orang tua." Surya menatap Laras dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu Laras benar, tapi mengetahui sesuatu benar bukan berarti mudah untuk dijalani. Laras melanjutkan dengan suara tegas, namun penuh kasih, "Saya akan tetap di sini, akan tetap menjadi menantu yang selalu perhatian pada Papa. Tapi, perasaan ini harus berhenti di sini." Surya menunduk. Laras telah berbicara dengan sangat bijak dan ia tidak punya pilihan selain menerimanya.
hujan masih terus turun di luar, menciptakan suasana sunyi yang menyesakkan. Namun, dalam hati Surya, badai yang jauh lebih besar tengah terjadi. Sejak malam itu, suasana di rumah Surya Pratama berubah. Meskipun tidak ada yang diucapkan secara langsung, baik oleh Surya maupun Laras, ada batas tak kasat mata yang kini mereka pahami bersama. Laras tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu yang perhatian, tetapi kini ia lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia memastikan bahwa setiap interaksi mereka tetap berada dalam batas kewajaran. Sementara itu, Surya berusaha keras untuk menata kembali perasaannya. Ia sadar bahwa perasaan yang ia miliki terhadap Laras bukanlah sesuatu yang bisa ia lanjutkan. Rasa bersalah terus menggelayutinya, terutama ketika ia menyadari bahwa Adrian, anaknya sendiri, begitu percaya kepadanya. Hari-hari berlalu dan Laras menerima kabar bahwa Adrian akhirnya akan pulang dalam 2 minggu ke depan. Kabar itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi Laras, tetapi juga sekaligus kegelisahan. Ia ingin menceritakan semuanya kepada suaminya, tetapi ia takut akan konsekuensi yang bisa terjadi. Di sisi lain, Surya semakin jarang menghabiskan waktu berdua dengan Laras. Ia lebih sering pergi ke kantor lebih awal dan pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu ia menikmati momen-momen kebersamaan mereka di rumah, kini ia justru berusaha menghindari situasi yang bisa membuatnya kembali terjerumus dalam perasaan yang salah. Suatu sore, Surya duduk di taman belakang rumah, menatap bunga-bunga yang dulu sering dirawat oleh istrinya semasa hidup. Kehadiran Laras di dalam rumah itu sempat memberinya harapan akan kebersamaan, tetapi ia kini menyadari bahwa itu hanyalah bentuk lain dari pelarian diri, pelarian dari kesepian yang tidak pernah benar-benar bisa ia lawan. Laras mendekatinya dengan hati-hati. "Papa, boleh saya duduk di sini?" Surya menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. "Tentu." Laras duduk di bangku taman, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Beberapa saat mereka hanya diam, menikmati ketenangan. "Papa," ucap Laras akhirnya, suaranya lembut. "Saya ingin mengucapkan terima kasih." Surya mengernyit. "Untuk apa?" "Untuk semuanya," jawab Laras. "Untuk kasih sayang yang Papa berikan, untuk perhatian Papa selama ini. Saya tahu apa yang Papa rasakan tidak mudah. Saya juga tahu Papa telah berusaha keras untuk menjaga semuanya tetap dalam jalur yang benar." Surya menunduk, menghela napas panjang. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Aku tidak ingin merusak hubungan kita." Laras tersenyum tipis. "Dan Papa tidak merusaknya. Kita sama-sama belajar dari semua ini." Surya menatap Laras dalam-dalam, lalu mengangguk. "Aku bersyukur karena kamu adalah menantu yang kuat dan bijaksana, Laras." Laras mengangguk pelan. "Saya juga bersyukur memiliki Papa dalam hidup saya." Mereka duduk dalam keheningan, tetapi kali ini bukan keheningan yang canggung atau penuh ketegangan. Itu adalah keheningan yang dipenuhi oleh pemahaman bahwa meskipun ada saat di mana perasaan mereka hampir melampaui batas, mereka memilih untuk tetap menjaga apa yang seharusnya dijaga. Beberapa hari kemudian, Adrian akhirnya kembali ke rumah. Kehadirannya membawa kegembiraan bagi Laras dan juga memberikan kelegaan bagi Surya. Surya melihat bagaimana Adrian mencintai istrinya dan itu semakin mempertegas keputusannya untuk menekan perasaan yang pernah tumbuh di hatinya. Di meja makan malam itu, Adrian berbicara antusias tentang proyek-proyeknya di luar negeri, sementara Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Surya menyadari bahwa ia harus melangkah ke depan, bukan lagi terjebak dalam perasaan yang hanya akan membawa kehancuran. Di dalam hati, Surya membuat keputusan yang lebih besar. Ia akan mencoba mencari kebahagiaan dengan cara lain. Ia akan lebih fokus pada hidupnya sendiri, mungkin mulai kembali bersosialisasi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri pada hubungan baru yang lebih sehat dan seharusnya. Malam itu, sebelum tidur, Surya berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lebih ringan. Ia tahu perjalanan untuk sepenuhnya melupakan perasaan itu mungkin tidak mudah, tetapi ia telah mengambil langkah pertama, dan itu sudah cukup. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang terasa lebih damai dari sebelumnya,